Curhat maba UI harus bayar UKT 15 juta per semester. Mahal banget. Akhirnya banding. Gimana ceritanya Anda punya kampus tapi kok nggak ada bayar sepeser pun sampai lulus tuh? Di awalnya gini, Kita kasih solusi. Di depan saya nih orang-orang pintar di Indonesia, teman-teman semua ya. Ada Pak dosen Dian, ada Pak Deden. Masya Allah. Kita kupas bareng-bareng yuk, ini lagi rame yuk. Oke. Soalnya pembahasan kita kali ini menarik nih ya, terkait rame yang kemarin anak UI yang dia bangga akan ke alma materannya atau ke UI-annya. Ya kan, pokoknya kan saya anak UI, rank 1 di Indonesia. betul. Harusnya saya yang keterima di PT PAL. Ya, kok malah ada seorang bapak-bapak umur 30 tahunan, dia hanya lulusan STM tapi dia keterima di sana. Nah, misalnya itu sebenarnya udah lewat ya kasusnya. Cuma yang mau kita bahas di sini adalah Anda ini kan membawa satu kampus yang bisa dibilang beasiswa sampai lulus gratis. Betul, Ya. betul. Nah, bahkan ini ada satu orang dermawan yang memang ya nggak mau dibayar. Betul. Biasanya nanti ujung-ujungnya tuh kalau sekolah gratis, apa biasanya stigmanya? Ya ada timpal balik lah mungkin gitu ya. Ada udang. Ada udang di balik batu. Nggak mungkin, Gimana? mana bisa sekolah Iya. gratis gitu kan. Iya, Nanti kita betul. buktikan ya. Iya. Dan ternyata udah 3.500 alma mater Lulusan. alumni ya. Ya udah 3.500 alumni. Sekarang angkatan keberapa? Ke 27. Dari tahun 2001. 2001. Kampus apa ini? Iya. Ya, Dan belum ternyata- banyak orang tahu. Oke. Iya. Dan ternyata di balik ini semua kita buka di awal ya. Ternyata pemiliknya adalah adiknya Pak Yusuf Kalla. Betul. Betul, betul. Pak Ahmad Kalla. Pak Ahmad Kalla. Wah, keren. Coba kita buka dari berita lagi beredar nih. Curhat maba UI harus bayar UKT 15 juta per semester. Mahal banget. Akhirnya banding. Gimana ceritanya Anda punya kampus tapi kok nggak ada bayar sepeser pun sampai lulus tuh? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan nih. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Dan juga belum lagi stigma tentang sekarang tuh sekolah mahal, kuliah mahal. Iya. Iya dong. Iya. Ya macam-macam lah. Apalagi biasanya pesantren mahal. Ya. Betul. Pesantren sekarang mahal itu. Iya, sekolah Islam mahal. Mahal. Betul. Apalagi biasanya stigma-stigma tentang kuliah nih. Lama lulus. Belanda berapa? Iya. Ini cuma Lama. 1 tahun setengah kita udah 1,5 lulus. tahun. 1 tahun setengah. Betul, Ya. betul. Sudah lulus. Dan rata-rata sebelum lulus mereka udah pada kerja. Coba di mana kerjanya? Ada beberapa yang kita sebut BUMN, ada Iya. beberapa yang di Astra, ASKI, ada beberapa di Wika. Wika. Iya. Iya. Hah? Kok bisa di tempat-tempat yang Ya. sangat kompeten begitu sih? Alhamdulillah bismillah. 1,5, tapi nanti kita cari tahu ya. Iya, betul. Apakah sarjana? Gimana tuh yang gitu-gitunya kan? Iya, Ini iya. harus kita kulik nih bener-bener nih. Siap. Harus tahu semuanya. Jangan-jangan lulusan SMA lagi. Bukan SMA juga kan? Kampus kan? Kampus, Betul, kampus. Di Bogor kan? Ya. Di Bogor. Di Bogor. Oh, oke. Yang cerita BUMN gimana? Nanti kita bahas dari awal dulu Iya. deh. Boleh nggak, Pak Deden? Hmm. Gimana coba cerita tentang orang yang tetangganya, kan tadi kita off air tuh Oke. bahas tuh. Ah. Itu menarik tuh, kok dia bisa lulus atau masuk ke BUMN terus tetangganya kaget gitu semuanya gimana? Ya ada apa sih namanya, dari kampung lah kayak gitu ya. Terus dia nggak punya biaya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Terus dia masuk ke Bogor Educare, ada yang ngasih tahu ada Bogor Educare, terus dia masuk. Nah setelah itu lulus dia kerja dulu di tempat-tempat perusahaan-perusahaan, ada perusahaan Jepang, Taiso dan lain-lainnya. Lambat laun dia ngelamar, coba-coba gitu ngelamar ke BUMN, ternyata keterima kayak gitu. Wow. Dan itu tetangganya, wah anak itu kok bisa masuk ya. Yaudah nanti saya masuk ke sana juga, padahal dia orang mampu gitu. Padahal salah satu syarat masuk ke Bogor Educare itu adalah harus dari kalangan yang kurang mampu. Oh, karena ada beasiswa gratis. Betul. Iya, siswa gratis. Jadi ini NGO bukan sih? Betul, Hitungannya? NGO. Hitungannya NGO. Dari NGO, dari perusahaan-perusahaan di bawah Kalla Group ya. Wah, aduh. Ya. Beliau tidak butuh uang sepertinya. Ya kita, Iya. Makanya kok bisa tanpa bayar apa segala macam gitu kan? Iya. Iya, Ya. Nah, terus boleh dong ceritain di awal dong. iya. Gimana sih awal mulanya? Coba. Oke. Jadi ada cerita unik sebenarnya ya. Mm. Jadi ini awalnya Bogor Educare itu berdiri tahun 2001. 2001 sebenarnya kegelisahan waktu itu, idenya kan dari Pak Ahmad Kalla yang tadi disampaikan oleh Mas Dery ya. Waktu itu gini, wah ini habis Krismon, banyak orang susah ya. Waktu itu kan inflasi luar biasa ya. Banyak orang yang tadinya mampu
menyekolahkan, sekarang jadi nggak mampu. Makanya kita harus ada solusi ini. Termasuk ide Pak Ahmad itu dulu di awalnya gini, orang susah itu rata-rata kelemahannya dia itu kalau di depan orang itu tertunduk. Jadi seperti Ya harga Allah. dirinya. Ya. Nah beliau idenya tuh bagaimana nih orang susah biar cepat dia itu percaya diri. Makanya awalnya itu sebenarnya Bogor Educare itu agar anak-anak itu jago bahasa Inggris. Itu ide awalnya. Dengan bahasa Inggris kata Pak Ahmad itu gini, kalau orang sudah mau ngasah bahasa Inggris, ngomong Inggrisnya sasisus, pasti dia percaya diri. Ide awalnya seperti itu. Oke. Nah, habis itu tahun 2001 mulai didirikan dan waktu itu retensinya sangat kuat. Apaan ini gratis? Mesti ada apa-apanya nih. Dari partai mana ini? Gitu. Wah. Jangan-jangan gratis di awal, tengah-tengah suruh bayar gitu. Ya. Atau ada timbal balik setelah lulus gitu Iya, ya. itu muncul itu. Makanya di awal itu hanya dapat murid sekitar 30 orang. Karena nggak ada yang percaya. Betul. Dan tadi menarik ya, ini sambil diskusi apa ya? Iya. Tadi kan Pak Deden bilang bahwa ini kan ada lulusan dari BUMN ya, dan seterusnya gitu kan. Betul. Artinya di sini kok bisa? Malah maaf ya, bukan sarjana kan lulusannya kan? Bukan. Non degree kita. Kita non degree ya. Tapi kok bisa jebol BUMN-nya tadi ada Wika, Iya. ada apa lagi tadi? Astra. Astra. Oke gitu. Ya macam-macam lah pasti kan? Ya betul. Lulusan Perusahaan impian mungkin bagi sebagian orang gitu Iya, kan. pengen banget mereka kerja di tempat yang memang betul-betul siapa yang nggak pengen masuk situ gitu Ya, loh. Iya, ada betul, juga di betul. PWC. Hah? Ya. Waduh. Dari tahun 2017-an mungkin ya kita Iya. masuk ke PWC. Auditor handal itu. Betul. Yang Iya. begitu di audit sama beliau tuh Betul. insya Allah Iya. bisa jenjangnya menuju IPO cepat itu. Iya kan? Iya. Bisa kerja di situ loh. Iya. Oh, apalagi mungkin perusahaan-perusahaan consulting asing dan lain sebagainya. Ya. Nah, artinya gini, saya dapat kesimpulannya bahwa ternyata memang Pak Ahmad Kalla, adiknya Pak Yusuf Kalla, pengen banget melahirkan bibit-bibit baru atau mungkin ya penerus generasi bangsa yang baru. Iya. Namun tetap orang-orang yang tadinya dilihat dia mungkin nggak mampu apa segala macam, pengen lulusnya dengan hasil yang maksimal, skill yang Ya, ditanamkan betul, juga itu ya. nomor satu tuh. Berarti itu tuh kuncinya tuh. Iya, Iya. adab Jadi dan sekarang value, tuh, betul. iya value-nya. Jadi udah nggak lagi kepikir bahwa ya yang lainnya bagus ya. Saya nggak bilang bahwa universitas yang memang secara ranking tuh 5 besar gitu di Indonesia, perusahaan kampus negeri atau swasta gitu ya. Tapi kan artinya kan mungkin bisa jadi nggak jaminan. Misal atau skillnya memang diutamakan gimana caranya meskipun kita gratis, meskipun kita non degree, tapi juga bisa di atas mereka nih. Berarti ilmunya benar-benar dicekokin banget ya. Iya. Itu akhirnya jebol tuh dengan mengadakan skill yang secara value, secara originalitasnya kuat gitu ya. Oke lanjut Pak. Oke, dari 2001 itu dulu hanya satu jurusan, administrasi saja ya. Seiring berjalannya waktu, ya kita sudah banyak lulusan di sana, sudah banyak bekerja, dan salah satu nilai lebihnya kita kan cuma 1 tahun di kelas. 1 tahun di kelas dengan mata kuliah itu kalau di SKS kan itu kurang lebih 120. Dan itu kalau di universitas lain itu setara D3. Vokasi lah sekarang ya. Oke. Nah itu kita mantapkan setahun. Apa tujuannya? Ya biar tidak membuang-buang waktu gitu. Ya, karena tujuan awalnya ini kan untuk menjadikan orang yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, sebenarnya itu ya tersiratnya gitu. Sehingga Oke. mampu mandiri maksudnya. Oke. Nah setelah lulus 1 tahun, belajar 1 tahun, kemudian ada praktek industri. Nah di praktek industri inilah lulusan kita menunjukkan kemampuannya, skillnya. Boleh Pak kampus lain enggak? Iya juga sebenarnya. Sebenarnya ya. Kan kampus lain memang bedanya apa? Kan yang lainnya juga melakukan praktek industri kan? Betul. Mereka praktisi juga kan? Betul. Nggak cuma sekedar teori kan? Iya. Ya. Lah terus yang membedakan sama yang lain apa? Tapi gini, karena kurikulum kita rancang sendiri, jadi kita benar-benar memperhatikan detil-detil yang selama ini dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Contoh, di jurusan administrasi itu ada satu skill yang sudah jarang diajarkan di tempat lain, misalnya typing, mengetik 10 jari. Ya, Buat apa? Emang masih di era sekarang kan jempol Pak? betul. Hah? Tapi itu nilai lebih kita. Ya. Oh iya ya oke. Ya. Dengan itu melihat saja ya orang ketika melihat saja wow sudah wow ya. Kenapa banyak tugas yang harusnya dilakukan berhari-hari berjam itu diselesaikan oleh skill ini ya. Oke. Nah
ketika mereka praktek industri, disitulah kelihatan bisa bersaing dengan dari universitas lain. Oh, oke. Kelihatan skillnya di situ. Nah itu lebih kita ya boleh dikatakan selalu memiliki value dari kacamata perusahaan. Oh ini keren nih. Ini yang kita butuhkan. Kadang-kadang perusahaan itu sebenarnya ketika memperkerjakan karyawan kan hanya butuh skill-skill tertentu. Tidak semuanya yang diajarkan kampus itu kan nggak kepake. Iya. Nah dari situlah kita memberikan skill-skill yang perusahaan butuhkan. Salah satunya tadi typing, kemudian komputer yang kita ajarkan juga mulai dari office, desain grafis ya. Termasuk kesininya itu makin ke multimedianya juga kita ajarin ya. Oh, tadi ngomong di offer katanya ternyata di sana juga diajarin betul. gimana cara menjadi affiliate TikTok ya. Betul, Ya. betul. Jadi pelajaran-pelajaran Wow. karena kita Pelajaran terbaru itu kita rilis iya. bulan ini kemarin ya. Wow. April. Diajarin juga host live streaming gitu ya. Betul. Keren. Dan ada menghasilkan nggak dia jadi affiliate TikTok? menghasilkan. Ada yang udah dalam minggu pertama ya udah 300 sales Oh, produk apa? kemeja. Dia jualan kemeja terus dia jadi hostnya? Ya, Jadi influencer ya? Affiliate. Iya enggak, affiliate kan berarti kan ada orang yang membawakan produk itu kan. Betul. Iya. Untuk nantinya call to action digiring untuk klik keranjang kuning. Betul. Nah, yang ngekliknya itu dia tuh. Yang nyuruh ngekliknya. Betul. Iya. Kreatornya. Iya, kreatornya. Kita ajari cara membuat video pakai CapCut itu. Iya. Nah, si dianya nih orang ini 300 sales itu sebagai apa? Konten kreator ya? Konten kreator. Dia ngomong depan kamera. Enggak. Iya, Dia yang membuat videonya. Membuat video, Bukan live, karena live itu memang baru diajarkan. Bukan Pak dosen, maksud saya memang nggak live, tapi kan memang direkam. Tapi kan direkam itu memang ya oke, ada 3V ya, ada Iya, secara visual, betul. secara verbal, secara voice. Selama Ya. ini kita hanya editing video. Editing video, berarti dia nggak muncul di kamera. Enggak. Oke, terus gimana cara alurnya? Di skripnya kah? Betul, kita ajari nih skrip-skrip yang nge-hook gimana gitu. Oh, Ya, mereka aplikasikan. Cara misalnya kita cari produk dulu tuh, kita riset produk yang sedang naik daun minggu ini apa. Cari. Kemudian kalau di produk tokonya itu kan yang akan kita jadikan affiliate itu kan sudah banyak foto, video. iya, oke. Kita mix, ajari kita mix. Coba di mix. ATM, cari yang video sedang viral ATM. Amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Ya bagaimana dia bisa FYP gitu ya. Kita tiru dengan gaya kita. Wah, gitu. keren. Gitu. Itu contohnya. Ini baru aplikatif nih kayak begini nih kampus nih. Coba panggilannya berarti Kang Deden apa Pak Deden sih? Kang Deden boleh. Kang Deden ya. Iya, kan memang kan Kang, dari iya. ya. Kebetulan saya juga lulusan dari situ, Mas. Nah, ini. Makanya saya mau Dan nanya. sekarang ngajar. Sama-sama. Ya, sekarang alhamdulillah terpanggil untuk ikut memberikan sumbangsih lah Nah, sedikit. coba tadi kan Pak dosen, saya ke Ya, Kang Deden mangga, dulu silakan, ya. silakan. Jadi waktu itu masuk angkatan berapa? 13. Itu tahun 2010. Masuknya 2010. Betul. Lulus 2011, 2011. Satu tahunan ya? Ya. Masuk awal itu 2009 sebenarnya, akhir 2009. Karena kan 1 tahun setengah. Oke, nah ini kita pengen tahu sudut pandang dari alumni seperti apa yang jadi bahan ajar yang diajarin ke Kang Deden sampai akhirnya sekarang juga punya unit usaha ya, perusahaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bismillah udah punya perusahaan sendiri. Masya Allah. Coba gimana waktu itu masuk tahun itu terus kenapa pilih itu? Itu dulu deh. Waktu itu saya karena dari kampung ya di Cililin. di Cililin di Bandung. Mm-mm. Saya waktu diajak sama temen bahwa ada informasi tempat kuliah gratis di Bogor, saya langsung nolak waktu itu. Karena di otak saya langsung, masa sih ada tempat kuliah gratis? Terus apalagi ketika temen itu bilang, ini nanti lu dapat makan siang gratis lo di situ. Wah, makin gak percaya saya. Nipu nih asli. Iya. Ya waktu itu ada orang nawarin kuliah Mm-mm. gratis, dapat makan siang. Kayaknya nonsen banget gitu. Masa iya sih yang ngasih apa sih namanya tuh harapan-harapan palsu lah kayak gitu ya. Iya. Tapi waktu itu saya ada temen deket yang kebetulan ikut. Akhirnya waktu itu karena saya pas SMA masih menggembala kambing kayak gitu ya. Wow. Jadi penggembala domba. Iya, oke. Saya jual semua domba saya waktu itu. Bismillah, waktu itu tekad ya udahlah ke Bogor deh gitu. Mau ditipu mau enggak, udahlah bismillah lah gitu. Kan Ke Bogor aja. nggak ngeliat brosurnya dulu, brosur atau Waktu itu ada yang presentasi ke sekolah. Sekolah. Ada kakak kelas yang ngajak. Ngerti. Setiap Ya. di SMA tuh biasanya tuh ada kampus-kampus. Ya. Setiap mau liburan sekolah Betul. tuh ada yang Nah itu ada kakak kelas presentasi. Terus pas saya lihat ya saya berkesimpulan ini penipuan gitu.
Waduh. Wah. Ya, karena kan ya gratis gitu kan kuliahnya, dikasih makan siang pula gitu kan. Pak dosen udah ngajar di tahun itu? Udah. Udah ngajar? Udah. Oh. Saya diajarin ngedupin komputer sama Pak Dian. Oh. Karena waktu itu barang baru buat di dalam hidup saya gitu ya. Oh, oke. Dari kampung gitu kan, komputer gimana cara ngidupinnya gitu. Oke. Kayak gitu. Alhamdulillah sama Pak Dian waktu itu. Oke, belajar. terus akhirnya Nah, terus ada gitu apa yang didapat tuh? saya daftar, keterima alhamdulillah. Nah, di sana ternyata alhamdulillah saya ketemu orang-orang yang tulus banget menurut saya ya, ngebantu. Waktu itu saya sampai kehabisan uang untuk bekal hidup dan lain-lain. Ada dosen yang benar-benar bantuin. Dikasih uang saku. Ada ketika saya sakit, sampai ada dosen yang benar-benar bawa saya ke rumah sakit ngobatin pakai uang buka apa? Maksudnya saya nggak usah Pribadi. keluar uang, pakai uang pribadi. Masya Allah. Saya di sana ketemu orang-orang yang, wih, ini beda banget kata saya. Ngebantuinnya luar biasa gitu. Jadi benar-benar value-nya didapat banget. Saya banyak belajar hal-hal yang tadinya saya pikir sesuatu itu harus ada timbal balik gitu. Ketika saya baik sama orang itu harus baik sama saya gitu. Tapi ternyata di BISI saya diajarin ya udah kalau nolong aja gitu. Nggak usah kedepannya harus, wih lu udah jadi apa? Kemarin gua tolongin lu. Lu jadi apa nih sekarang? Nggak gitu ternyata konsepnya gitu. Oke. Nah, terus di sana saya diajarin skill bahasa Inggris, diajarin skill Komputer. typing, ya web internet waktu itu bikin website udah mulai di zaman itu ya. Nah, terus alhamdulillah setelah beres pembelajaran di kampus, saya waktu itu kerja magang di salah satu perusahaan Jepang farmasi. Oke. Oke, waktu itu kerjaan saya input data. Nah, ini yang kepake tuh blind typing itu. Oke. Ada satu tumpukan dokumen yang biasanya itu dikerjakan sama 3 orang selama 3 bulan. QC obat-obatan gitu ya, data batch record lah namanya waktu itu. Saya kerjaan 1 minggu waktu itu. Kok bisa Anda robot AI selama ini yang Ya karena mungkin kalau yang lain typing itu lihat keyboard, lihat data yang harus diketik, lihat layar untuk memastikan. Ya saya Ya gitu. dong. Saya gitu. Ya kan? Terus Kalau saya kan cukup lihat data aja, keyboard nggak usah lihat, layar paling sesekali saya lihat. Untuk mastiin aja gitu di akhir, oke, selesai gitu. Nah, setelah itu sampai akhirnya saya sama kepala departemen dan lain-lain, dikumpulin. Ini gimana anak magang bisa kerja cepet kayak gini katanya. Bener nggak kerjaannya gitu? Saya juga udah deg-degan waktu itu. Waduh, jangan-jangan salah nih gitu kan. Tapi ternyata benar semua. Masya Dan Allah. setelah itu ketika waktu magang habis, 1 hari sebelum waktu magang habis, saya dipanggil sama HR waktu itu, disuruh kerja besoknya langsung. Tanpa ada Tanpa ijazah. Ijazah, betul. Wawancara. interview. Nggak ada interview juga. Langsung besok kamu kerja di sini. Jadi staf khusus saya langsung. Sebagai Staf khusus HR. enggak langsung. job desk-nya? Job desk waktu itu saya nemenin HR untuk nyiapin misalkan meeting. Oke. kayak gitu. Terus Oke. misalkan ada karyawan lemburan Oke. dan lain-lain. Oke, gini Kang, mundur dikit ya tadi Oke. ya. Artinya kan ini kan ilmu ya. Ilmu yang didapat itu kalau di kampus pada umumnya kan memang sesuai dengan prodinya atau mungkin ya jurusan dan lain sebagainya. Tadi saya belum mendengar nih, Pak dosen juga mungkin nanti tinggal dipilih aja siapa yang mau jawab duluan. Apa yang dipelajarin gitu loh, mata kuliahnya itu apa? Gitu, maksudnya spesifikasi tertentu kah? Karena memang ini kan nggak akreditasi ya. Enggak. Nggak ada ya. Iya kan? Enggak. Nah terus apa yang dipelajarin itu apa? Tadi bisa sampai masa pelajarin yang ketik cepet doang? Enggak. Saya belum dapat apa nih, Jadi ada- gambarannya jurusannya Iya, kah? Ya. Kan ini kan 200 orang ya satu angkatan. Ya, 200 sampai 250. 200 sampai 250. Untuk Oke. angkatan yang baru. Iya, kan kalau masuk kampus kan ya kamu broadcast. Penjurusannya meskipun itu di semester ke-3 misalnya. Awalnya kan kayak saya kan London School tuh kan Vcom ya, hitungannya komunikasi. Jadi saya belajar introduction to PR, introduction to marketing, introduction to broadcasting dan seterusnya, maskom namanya. Iya. Komunikasi massa gitu kan, performing arts, advertising dan sebagainya gitu. Nah, terus ini jurusan apa? Kita ada 2 Dua jurusan. jurusan. Ada jurusan administrasi sama jurusan bisnis. Yang dipelajarin waktu itu Kang Kalau Dedan? saya waktu itu jurusan administrasi. Karena waktu itu baru satu angkatan, satu jurusan. Nggak ada jurusan bisnis waktu itu. Jurusan bisnis baru muncul 2018 di angkatan 21. Dan bisnis yang diajarkan tuh apa? Dari A sampai Z-nya? Ya. Apapun itu?
sampai punya usaha sendiri. Iya. Wow. Dan beberapa sudah punya. Iya. Jadi sampai dari mulai riset produk, menemukan produk yang winning, sampai nanti marketingnya harusnya kayak gimana. Seperti- Apakah misalkan strateginya harus offline, online. Dan di kampus juga kan ada pelajaran Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, ya Meta Ads ya. Waduh. Semua diajarin dari A sampai Z. Jadi dari mulai bikin akun sampai scale up, scale out, itu diajarin semua. Sebentar. Emang ini Pak Ahmad Kala tahu beginian? Tanpa merendahkan beliau ya. Maksudnya kan enggak, saya enggak maksudnya beliau tahu perkembangan. Iya, Jadi kan tapi kan kalau dilihat dari konvensional, konservatif, di era sekarang kan gapnya kan jauh sama beliau. Iya. Betul. Ya kan anak-anak Gen Z, ya kan? Ya saya pun juga pasang TikTok ads hahau dulu nih. Ya kan? Apalagi Pak Ahmad misalnya kan gitu Iya, kan. iya. Tapi kan beliau yang delegasikan langsung atau memang dari rektor-rektor tertentu yang memang pengen ada begini secara bisnis gitu loh. Atau memang mindsetnya ya bisnis ya hulu ke hilir, konvensional, selesai, atau komoditas, macam-macam. Iya. Tapi kan sekarang era digital gitu loh. Iya. Emang begitu mau beliau? Iya, jadi awalnya kita kan satu jurusan administrasi, dan kita anggap itu sudah berhasil lah, kita sudah banyak lulusannya. Nah, kemudian tahun 2018 itu Pak Ahmad ngasih instruksi, coba buat jurusan bisnis lah. Masa katanya orang Indonesia kebanyakan jadi pekerja, harus dong kita jadi pebisnis. Oh. Nah, core-nya beliau kan yang pebisnis ya. Beliau itu kan Iya. pebisnis. Kita ciptakanlah para pebisnis muda gitu. Oke. Makanya muncullah jurusan bisnis. Nah, di jurusan bisnis ini macam-macam ya pelajarannya. Ya memang intinya itu membimbing mahasiswa agar dia bisa membuat sebuah bisnis. Ush. Jadi dia pemiliknya gitu. Bahkan kalau tadi yang jurusan administrasi kan ada praktek industri. Kalau bisnis ada praktek bisnis. Oke. Ya, kalau praktek industri itu 2 bulan, praktek bisnis 4 bulan. Jadi ngajuin proposal mau bisnis apa dan boleh mengajukan pendanaan dari kampus. Oh ya. Ya, nah Ya. kalau proposalnya bagus, di ACC oleh pihak kampus dikasih modal. Oh mantap. Iya. The real startup nih Iya, berarti nih betul. di situ tuh. Jadi kalau Iya. ngiklan ya ngiklan asli, nggak cuma materi doang ngiklan. Misalkan, oh ini cara ngiklan begini ya, enggak. Jadi memang produknya produk sendiri. Betul sendiri. Ciptakan Produknya produk. dia ini sendiri gitu. Nanti kan dia riset produk gitu kan. Heeh. Dia harus dapat produk yang harus akan dia pasarkan. Setelah dapat, itu nanti itu yang diiklankan. Betul. Bukan kan teori memang iya teori. Oke. Di kampus-kampus oke lah misalnya ada sisipan-sisipan teori. Tapi prakteknya juga uang dari mana kalau harus ngeluarin ad spend berapa per hari 100.000 misalnya. Iya. Modal dari mana? Ya itu tadi. Kalau mau praktek bisnis, ajukan proposal. Butuh berapa, ajukan ke kampus. Kalau itu di ACC, dikasih. Nah, di dalam proposal kan udah termasuk biaya iklan dong. Oh Gitu. iya. Bahkan untuk yang terakhir ini sebagian pengajuan itu alumni membuka kerjasama. Iya. Ya, berapa Sebagian alumni kan udah ada yang punya bisnis dan udah grow. Jadi sebagian alumni membuka ini apa sih namanya challenge lah ke adik-adik kelasnya. Iya. Yuk mau punya ide apa nanti kakaknya Dibiayain. yang biayain gitu. Wow keren. Gitu. Ya. Iya, jadi nyari-nyari Timbal balik. nyari startup baru tuh di Iya. situ aja karena udah kebentuk tuh ya. Iya. Betul. Itu 2 jurusan ini tajam ya. Memang iya jurusannya hanya 2. Administrasi sama bisnis. Tapi masing-masing tuh dalam tuh di kupasnya tuh. Iya. Betul. Stigma yang beredar gimana tuh? Kan nggak S1, ngapain gua ke situ? Sementara kan gua kan harus butuh sarjana gelarnya. Ya, kita tanamkan gini. Heeh. Belajarlah dulu yang betul 1 tahun, dapatkan ilmu. Kalau memang tujuan kamu nanti karena kerja tuntutannya itu butuh ijazah, silakan kuliah tempat lain. Kan kuliah bisa sambil kerja. Karena kan core mereka, dasar mereka kan tidak mampu, Mas. Iya. Karena tidak mampu itu kan kalau langsung kuliah ke yang berbayar kan susah. Iya, betul. Ya, Itu tapi nanti kalau mereka bisa kuliah dengan biaya sendiri. Saya juga lanjut kuliah dulu waktu itu. Kuliah lagi maksudnya. Oh, oke. Lah terus nggak kepake dong. Berarti lulusannya apa? Yang di Bogor Educare. maksudnya just Nggak, maksudnya labelnya tuh gelarnya apa? kita nggak ada Non degree gitu. non degree, Tanpa gelar. Iya, Tanpa tapi gelar. maksudnya kan ada D1, D2, D3, nggak ada juga. nggak Nggak ada. Terus ngapain kursus itu maksudnya? Non formal, ya. Oh. Kita masuk kategori Iya. non formal pendidikan. Oke, apakah ini tempat kursus? Bukan juga. Seperti itu. Seperti tempat kursus sebenarnya. Cuma level kita udah lebih baik ya.
Lebih baik dalam artian program kita udah benar-benar spesifik. Ya, kalau 4 kursus kan biasanya cuma 3 bulan apa Selesai gitu. gitu ya. Selesai. Kita pakai sistem DO juga. Kalau misal jadi sistemnya gini, di kita ini ada sistem ujian percawu namanya. Jadi setiap 4 bulan sekali anak-anak ini ada ujian akhir cawu namanya. Nah, jadi setelah itu kita ada apa sih Pak? Evaluasi lah. Oke. Nah, anak ini berhak lanjut ke cawu selanjutnya apa enggak gitu. Nilai kita lihat dari sisi nilai, kita lihat dari sisi akhlak, adab gitu. Contoh Oke. misalkan dia nyontek misalkan, nah itu DO. Ketahuan Nyontek nyontek. sekali deh. Ya, misalnya pas UAC ujian akhir Oh. ketahuan nyontek, itu bisa menyebabkan dia di drop out. Kenapa? Ini Mantap. penanaman nilai-nilai value itu yang ya. Ya, makanya tadi mungkin kita nggak dapat gelar, tapi kita dapat value di situ. Oh iya. Kita yang paling utama sih kalau yang saya rasakan ya, saya punya pandangan hidup. Saya tuh harus ngapain sih gitu. Iya. Karena apalagi dari kampung ya, background kampung, informasi tadi terbatas gitu ya. Kadang bingung. Ini habis lulus ngapain sih saya gitu. Gue harus ngapain sih habis lulus SMA gitu kan. Bingung banget waktu itu. Kayak apa ya, menyerah aja gitu. Ada mau kerja ya udahlah asal kerja aja gitu. Misalkan oke lah, contoh misalkan jadi satpam, jadi apa, ya udah terima aja deh gitu. Tapi ketika saya kuliah di situ, oh ternyata ada hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi loh dari diri saya pribadi gitu. Dari diri kita itu. Oke. Itu kita menemukan itu, saya pribadi menemukan itu di situ, di Bogor Educare ini. Gitu. Oke, dan praktikal banget lah soalnya ya. Iya. Jadi langsung praktek apa segala macam. Ini ada dua nih, Iya. dua pisau nih, dua mata pisau. Yang pertama, karena memang perusahaan itu tahu skillnya, Betul. kapabilitas orang-orang yang kuliah di situ atau mungkin iya udah belajar di situ. Atau yang kedua nih, privilege Pak Ahmad Kahlan ya. Enggak ada. Hah? Enggak ada privilege, enggak ada. Masa ya? Enggak ada. Kok bisa langsung percaya? Perusahaan-perusahaan berkelas gitu loh. Lihat kualitas lulusannya. Itu aja sebenarnya. Biasanya ngelihat kualitas itu ketika magang. Kayak tadi. Oh, Iya. Pas magang itu kan iya. orang, wah ini anak secara skill, Iya. ada value-nya bagus gitu. Nah terus kayak saya waktu itu kan langsung ditarik juga gitu kan, langsung kerja oke. waktu itu. Nah ketika si lulusan itu stay terus, dia kan kuliah lagi gitu Iya. kan, secara level mungkin naik dan lain-lainnya. Nah dia akan mencari ini apa sih namanya, lulusan BEC lagi, lulusan Bogor Educare lagi. Kenapa? Karena dia paham lulusan Bogor Educare ini punya value tadi, punya kualitas. Untuk mengerjakan sesuatu dia pasti cepat. Secara kejujuran dia pasti jujur gitu. Insya Allah jujur gitu. Oh, karena ada pendalaman Iya. materi. Ya, ada pelajaran agama juga Agama soalnya. juga ya. Iya. Oh, oke. Kita juga kan ada asrama putra, asrama putri. Gitu. Jadi ada asrama putra, asrama putri. Kegiatan-kegiatannya ya dari Kita programming. ya bikin program yang dari pagi Di misalkan asrama dia itu. harus sholat subuh berjamaah. Terus ada Kultum bergantian. Oh, jadi boarding ini ya? Enggak juga. Enggak juga, tapi bisa boarding. Iya bisa boarding. Kalau yang Jadi nggak punya asrama rumah? itu pilihan. Oh, kalau nggak punya rumah misalnya. jauh, Jauh misalkan. biasanya. Oh, Karena jauh. ada dari Lombok, Makassar, Iya. jauh-jauh, Bandung Dari kan, Medan, lumayan jauh kan. Bandung. Wow. Oke, ke Pak Deden, Pak Dian lagi ya. Jadi gini, ini kan beasiswa. Betul. Tadi juga tagline coba buka dong, Dim. Ininya. Nah, itu websitenya. Paling atas itu kan. Nah, itu Bogor Educare, program beasiswa penuh sampai lulus. Ya. Bawa lagi. Ternyata udah alumninya 3.500 lebih ID, ya kan? 2 program studi, angkatannya 226, slot beasiswa 300, dan sekarang kita buka angkatan 27. Sebelum bahas mengenai gimana cara daftar dan lain sebagainya, saya tahu mungkin teman-teman main buru-buru gitu ya. Tapi maksudnya syaratnya apa agar bisa masuk dan lolos beasiswa ini loh? Iya. Syarat utama sebenarnya ada tiga aja. Oke. Pertama, dia wajib lulus SMU dan setingkat. Bisa jadi SMK, MA, atau bahkan paket C. Oke. Dan berusia maksimum 22. Itu syarat pertama. Ya. Oh, saya masih bisa tuh ya. 12 tahun yang lalu. Iya. Oke. Ya. Yang kedua belum menikah. Itu jadi syarat. Saya Kapan?
Hah? Kayaknya Belum udah nggak nikah bisa. untuk yang keberapa? Harus jelas dong. Saya mau maju tadi kan Anda bilangnya belum menikah. Boleh nggak saya bilang belum menikah yang kedua, ketiga, keempat? Boleh. Jadi yang mana dulu nih? Harus yang mana? Belum nikah. Yang pertama Mas. Oh, pertama. Oh iya berarti 2, 3, 4 juga apalagi ya udah nggak bisa tuh Iya, ya. betul. Iya. Dan yang ketiga yang paling penting, dia itu dari keluarga tidak mampu. Karena target kita untuk mereka yang tidak mampu itu. Ada tesnya? Ada tes tulis. Tes untuk Tes masuk maksudnya. Tes kan? masuk. Ada. tes masuknya ada. Jadi kita tesnya ada 2. Yang pertama tes masuk itu wajib lulus. Nah habis itu nanti kalau dulu itu ada visitasi ke rumah untuk memastikan data tidak mampunya. Oke. Cuma semenjak pandemi kemarin ya karena dengan situasi kita belum melaksanakan lagi setelah pandemi itu langsung nanti ada wawancara. Ya itu. Jadi kalau lulus 2 itu ya insya Allah bisa bergabung dengan kita. Wih keren. Gampang gak sih tesnya Pak? Gampang. Apa Kita sih pakai- materi tesnya Pak? Ini aja tes potensi akademik yang umum-umum itu. Psikotes juga. Psikotes ya. Oh matematika, Ya, bahasa matematika, Indonesia gitu ya. Gambar yang kayak gitu. Oh oke. Ya. Wah nih coba dong saya mau kepoin ke bogoreducare.org gitu ya. Program studinya bisnis, mencetak lulusan yang kreatif, mandiri, penuh inovasi gitu kan, tangguh, akhlak mulia. Nah, boleh nggak ada satu video yang memang saya mau lihat dong, profiling, bentar, coba klik di sini ya. Ya. Sambil nanti mungkin di play aja, tapi suara di mute biar kita bisa sama-sama Betul, komentar gitu ya. Ini kita puterin di sini aja teman-teman. Coba play. Oke. Jadi lokasi di mana sih Pak? Di Sukaraja, Bogor, Cimahpar ya. Teman-teman Bogor tahu lah pasti ya. Ya. Oke. Langsung di Bogor Educare Google udah nyampe. Pak ini kampus sebagus ini gimana ceritanya gratis sih saya bingung deh. Tuh. Ini dana CSR ya, NGO dari perusahaan-perusahaan yang masuk dari Pak Ahmad tadi. Ada 4 sih yang mainnya itu. Pertama Bukaka Teknik Utama, BTU. Kemudian yang kedua itu Poso Power Energi. Yang ketiga itu Mega Power Mandiri. Yang keempat RMI, Radin Mutiara Indonesia. Itu bisnis model di bidang apa aja tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau Bukaka manufacturing di Cilengsi ya. Heeh. Kalau Poso itu PLTA di Poso. Membangkit listrik tenaga air. Hydropower ya. Oh, hydropower. Rata-rata begitu ya. Iya. Beliau ya Kala Group juga holding ya? Oh, iya. Masya Allah. Ini juga ya jadi. Nah ini yang 10 jari itu tadi. Ya, lagi latihan. Saya masih penasaran ada keyboard gak sih? Anda harus praktekkan kan. Ada gak sih keyboard minta keyboard dong. Yang bener tapi ininya colok sini coba. Mau ngetik 10 jari, ngetik tulisan 40.000 karakter hanya dalam waktu 3 detik kan. Mana coba laptop. Ada? Nggak ada? Ada laptop nih. Saya mau coba cek dong harusnya tuh, iya nggak? Boleh. Cara gimana sih bocoran dong Kang? Masa kenapa bisa jadi 10 tuh gimana? Jempol main? Iya, ini spasi. Terus apa lagi? Jempol itu spasi. Ini kan kalau di keyboard itu ada huruf F itu kan ada ininya, ada penandanya dia. Ini ada oke. rumah jari. Ada rumah jari dia. Nah, Terus? kita diajarin dari awal rumah jari. Ya bagi saya waktu itu yang pegang keyboard aja mungkin baru, kagok. Itu butuh waktu sekitar 1 atau 2 bulan untuk belajar Oke. itu. Coba buka dong di Google keyboard gitu, buka coba. Coba, saya mau tahu nih, maksudnya gimana sih? Boleh di ngayal-ngayal bentar nggak? Saya laptop di luar nih ribet lagi ngambil ya. Coba. Keyboard. Nah itu coba. Oke. Gimana? Coba praktekin megang-megang TV juga nggak apa-apa. Gimana tuh? Yang gambarnya bagus dong. Nah, maksudnya gimana sih? Cara ngetik cepat tuh difungsikan buat administratif doang kali. Ya sebenarnya lebih. Tapi kalau bagi saya sekarang kan bisnis gitu ya, bisnis sendiri, kepake banget juga. Kok pakai ya? Iya, pakai banget. Coba gimana? Rumah jari mana? F mana? Huruf F sama huruf J itu kan rumah jari. Jadi patokannya itu ada di telunjuk kanan, telunjuk kiri itu diletakkan di telunjuk kiri itu di huruf F, terus telunjuk kanan di huruf J, terus ke belakangnya dia ngikutin ke belakang. Nah terus ini spasi. Jadi ketika akhir ngetik itu misalkan itu, gitu kan? Ini kan ketikannya misalkan di akhirnya di kanan, berarti spasi itu sama yang kiri. Kenapa nggak kiri juga? Nggak kanan juga spasinya? Kagok. Susah ya? Nggak susah sih sebenarnya, Oh iya, tergantung benar. habit juga sih. Cuman emang enaknya begitu. Awal-awal juga
ini kok Pegel. kesini kok kayaknya susah gitu, nggak lentur gitu ya jari Kalau kita. kebanyakan paling 4 kan Mas. Iya, Apalagi apalagi kan, jarang main kan. iya. Saya Kalau dua yang sih. Lebih parah lagi. berarti tekniknya 11 jari ya. Susah juga tuh ya. Oke, coba gimana cara praktek ini ya? Harus ada Keyboard sih. Bisa saya praktekin. Oke. Ini mungkin. oke. Susah, ribet, bongkar-bongkar lagi. Ada nih, ada. Ambilin dong, udah. Niatnya udah deh keluar deh. Saya mau tahu, maksudnya nanti tinggal colokin sambil disetting sama Dimas. Boleh. Nah, dari situ tuh apalagi kira-kira yang paling berkesan? Ilmu-ilmu yang sekiranya ya mungkin kalau Kang Deden bisa bocorin ya, ternyata begitu ketemu ngobrol sama teman-teman yang di luar kampus itu, yang gak usah sebutin nama kampusnya misalnya, kok lu dapat itu sih? Nah itu tuh hal-hal yang amazing gitu. Ketika Ada cerita ini sih dari teman saya ya. Waktu itu boleh sebut merek mungkin ya. sebut aja. Magang di Kia. Oh, Kia tuh merek mobil. Oh iya itu Ya, Kia. Oke. Kia. Terus waktu itu harus rapat sama orang luar negeri. Meetingnya sama orang luar negeri kan bahasa Inggris gitu ya. Iya. Sedangkan waktu itu di jajaran mereka itu keterbatasan bahasa Inggris. Oke. Jadi ngobrolnya nggak Di divisinya cas-cisus gitu ya. Di oke. divisi itu ya maksudnya, bukan divisi secara keseluruhan gitu ya. Divisi tertentu, terus wah ini kok nggak ada yang lancar gitu, meyakinkan klien atau mungkin meyakinkan lawan bicaranya di luar negeri itu. Nah, teman saya ini yang akhirnya ngomong dan jadi translator. Ketika rapat itu. Iya. Karena dia lulusan Karena dia lulusan Bogor Eduker. Dia lagi magang sebenarnya. lagi magang Dia jadi sebenarnya lagi magang, tapi jadi Jadi selain komputer kita bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita juga diajarin ya. Iya. Grammar, betul. semua. Bahasa Inggrisnya kita pecah lagi. Apa vocabulary, grammar, pecah lagi. Betul, ada structure, ada Writing. listening, writing. Pak Dian ngajar apa? Kalau saya komputer. Komputer. Iya. Ilmu ngetik dari beliau juga. Bukan. Oh, kalau Kalau ngetik ngetik bukan lagi. Itu terpisah lagi. Ada lagi? mata pelajaran khusus. Iya. Nah kalau komputer apa Pak? Itu masuk ke administrasi ya? Iya. Di administrasi ya. Apa yang diajarin nih? Kalau saya ngajar desain grafis, kemudian web internet, ya, Landing page? landing page ya, Oh desain grafis juga? desain grafis. Bikin key visual? Kita pakai Corel ya. Corel Draw? CorelDRAW, Photoshop. Diajarin dari Nirmana? Maksudnya? Titik apa grafis itu namanya? Kalau di Nirmana tuh Dim? Tarik garis. Tarik garis ya. Oh iya. Oh iya. Saya amazed sama orang-orang desain nih. Iya, Masya Excel Allah. dan lain-lain juga dipelajari Excel, terus Excelnya kita Microsoft Word. perdalam banget. Jadi selama 1 tahun itu Excel itu benar-benar dikasih. Oh Karena ini kan oke. pelajaran basic sebenarnya ya. Kadang-kadang orang itu menyepelekan, tapi kalau menguasai banget ternyata canggih juga tuh. Apalagi Iya. sekarang udah ada Google Spreadsheet ya, Ya. yang bisa online itu. Wah iya. keren. Selain itu apa lagi? Lebih- Ilmu bisnisnya deh. Oh tapi Anda nggak ilmu bisnis Iya, ya? saya bukan jurusan. Kalau yang saya rasain banget sih kayak tadi ya, kayak pandangan hidup, soft skill sih, lebih ke soft skill. Adab ya. Karena mungkin kalau sekarang justru orang-orang tuh lebih bangga sama, oh gue lulusan ini nih. Tapi secara skill nol, adab zero banget. Jadi hanya membanggakan, oh gue lulusan kampus A, B, C, D gitu. Tapi nggak ada value yang dia Iya. kasih gitu. Wah ini. Nah kalau di Bogor Educare ini ya oke lah kita tanpa gelar gitu. Tapi ketika emang lu nyari yang apa sih punya skill, Praktikal lah. praktikal, bisa A B C D gitu, bisa apa aja gitu. Hal-hal yang terutama dibutuhkan pasar saat ini apa sih gitu. Nah itu pas banget kalau gitu. Iya, contoh misalkan sekarang lagi orang-orang tuh lagi happening banget kan ke TikTok misalkan. Baik itu bisnis online ataupun misalkan dia emang bisnis sendiri gitu. Oke. Ya kita di Bogor Educare ada pelajaran itu. Kita fasilitasi. Kita fasilitasi. Ada misalkan sekarang lagi rame Meta Ads misalkan, bikin landing page, Ya. jualan online, kita pelajari, Oh. praktek langsung, bisnis langsung, kita langsung iklan pakai duit langsung gitu. Oh, Kayak oke. Dan membedakan dengan online course yang lainnya sama. Banyak juga yang Ya, tapi ngasih kita tahu. di sini nggak bayar. Oh di sana bayar. Di ya? sana bayar. Dan Bahkan di bisa lebih sini tinggi ya? kita belajarnya kan Skill ya? 4 bulan. Satu Oh. pelajaran itu dipelajari 4 bulan. Tapi kalau kursus kan cuma 2 jam kadang. Kadang paling lama 2 hari. Oh iya benar ya.
Dan juga kan Jadi dia yang ngerti-ngerti yang enggak Iya. gitu kan. online course, betul Rekaman betul. gitu kan. Online course lo rekaman 1.000 orang yang daftar masuk Zoom, belum tentu lo dapat Iya. kebagian bertanya. Betul. Secara dijawab ya maksudnya Iya. ya, kalau nanya mah nanya aja terus ujung-ujung kagak dijawab atau minimal si pematerinya udah ya pertanyaan yang serupa teman-teman tinggal suruh tafsir sendiri. Ini kan belum tentu bisa konsultasi secara Iya. kalau ini kan langsung face to face gitu loh. Langsung dan kita juga semua pengajar itu diarahkan untuk mengajari mahasiswa itu semua dianggap dari nol. Jadi ketika ada mahasiswa yang udah wah ini udah bisa ternyata gitu, kita abaikan aja. Maksudnya diabaikan itu bukan berarti didiamkan apa gimana gitu. Dia harus ngebantu temennya gitu. Jadi Oke. yang belum bisa Jadi justru asisten. itu yang diangkat gitu. Yang nggak Oke. bisa itu. Bukan misalkan wah ini karena udah ada yang bisa udah ya gitu, nggak begitu. Iya, sistemnya. oke. Boleh dong kita bedah aja websitenya bogoreducare.org. Mungkin Pak dosen, Pak Dian bisa bocorin. Kira-kira kalau teman-teman sekarang yang lagi nonton, mau itu orang tua, mau kuliahin anaknya, mau itu sekarang anak muda juga yang maksimal umurnya 22 tahun, seperti umur saya di 12 tahun yang lalu gitu kan. Maksudnya mungkin bisa dicek satu persatu dan program studinya apa aja dan apa yang didapat, berapa lama waktunya 1,5 tahun tuh dan dibuka pendaftarannya di bulan apa gitu gitulah. Coba mungkin bisa dijabarin. Dari buka website ya. Silakan Pak Dian. Oke. Jadi seperti tadi disampaikan ya, kita ada 2 jurusan dan Coba Boh. di bawah. Ah. Ya. Jurusan Nah, itu nanti diarahkan di pas masuk. Oke. Jadi tidak dari awal. Karena kita ada tes penempatan ya, nanti kita kan tahu dia itu cenderung bagus ke bisnis apa ke administrasi. Boleh milih langsung nggak dari awal? Pas masuk ya. Iya. Ya. Oh tapi tadi Kalau pas daftar online itu belum ada pilihan. iya maksudnya kan ada yang namanya yang tadi saya bilang di awal tuh introduction tuh, perkenalan. Saya pikir dua-duanya itu bisa dapat juga. Nanti ujung-ujungnya tinggal pilih penjurusannya mau yang mana, enggak gitu? Enggak. Pilih aja mau bisnis, administrasi, Betul, dari administrasi. awal sampai lulus. Oh. Udah kita tempatkan. Misalnya dari awal itu dia milih jurusan bisnis ya, udah dari selama 1 tahun itu nanti kurikulumnya bisnis. Oke. Apa yang diajarin mata kuliahnya Pak? Banyak ya, jadi mulai bahasa Inggris ada tetap, kemudian komputer, ada akuntansi juga, ya. Kemudian juga ada desain grafis. Desain grafis ada yang Instagram, Editing? sosial media. Oh, itu termasuk editing video? Iya, Oh, CapCut tadi ya diajarin ya? CapCut. Ilmu-ilmu bisnisnya lebih dalam ya? Marketing. Ya. Bagaimana dia membangun perusahaan juga. Diajarin bikin deck atau proposal juga? Iya. Jadi ada nanti di saturan ketiga itu ada simulasi bisnis. Jadi dibuat per grup bisnis, dipraktekkan di situ semua rangkuman ilmunya. Nah, itu belum yang praktek bisnis di luar yang setahun tadi. Kalau itu masih di dalam satuan biasanya itu wajib kelompok untuk melatih teamwork. Nah, kecuali praktek bisnis yang sesungguhnya nanti setelah 1 tahun teori itu full habis ya, baru 4 bulan praktek bisnis. Itu yang bisnis ya. Oke. Kalau yang admin ya, core admin itu kan sebenarnya bahasa Inggrisnya, komputernya, kemudian juga administrasinya. Jadi diajarin arsip juga dan lain sebagainya di situ lengkap ya. Nah itu kalau itu nanti praktek bisnis goalnya, praktek industri maaf, yang ke magang ke perusahaan itu. Oke. Ya, jadi di situ kan benar-benar mempraktekkan ilmu yang ada di kampus semuanya. Oke. Gitu. Oh, Masya Allah. Lihat ya, ini ada free wifi juga. Jadi makan gratis ya? Ya, ini fasilitas kita ya, gedung yang asri. Kita punya 3 lantai gedung. Wifi kita gratis, ada locker, labcom, ada 4. Wow. Ya, kemudian ada lab bahasa juga. Ada asrama putra dan putri. Nah, asrama ini tidak wajib ya. Jadi untuk yang biasanya sih yang jauh lokasinya mereka milih asrama. Oke, berapa luasnya dalam asrama itu? Untuk kapasitas 200 orang juga? Kalau yang putri 80-an, Oke. yang putra itu baru sekitar 40-an.
Oh, oke. Jadi belum yang semua. Dan rata-rata kalau mau daerah Bogor ya ngapain juga Iya, di situ kan. mereka pulang pergi rata-rata. Pulang pergi ya. ya. Banyak. Iya, kecuali memang yang jauh ya. Jauh, Misalnya ya. dia rumahnya dia kuliahnya di Bogor Educare, tapi rumahnya mungkin di Nepal gitu. Kalau yang jauh ada dari Maluku dulu. Maluku Ada ya. Maluku. Makassar, saya dulu ada teman dari Makassar. Beberapa Oke. angkatannya dari Lombok. Itu mah gak mungkin pulang balik ya. Gak mungkin deh. Gempor juga. Kemudian fasilitas kelas lengkap ya. Semua kelas kita fasilitasi TV 65 inch. Ush. Ya, jadi udah nggak pakai infocus lagi, pakai TV. Wah, udahlah, udah lewat lah. Ya. Aduh, sampai lupa nama itu. OHP. OHP. Ya elah, OHP zaman gue. Angkatan awal-awal pakai OHP saya ingat. Angkatan awal ya. Ya. Itu OHP itu Terus ya. naik ke infocus ya, proyektor. Sekarang Saya nggak ngerti. ngalamin kayaknya itu OHP. Ngalamin ya? Anda umur berapa, Kang? Sekarang Heeh. 32. Oh ya udah di bawah saya. Jadi OHP kan ada tabung segini. Iya. Pernah tahu nggak? Nggak tahu ya? Enggak. Harus nulis dulu di plastik. Oh, nggak kebayang. Beda zaman. Nih gua ajarin nih. Ya, masa nggak paham nih. Nih lihat nih orang tua nih. Nih ini alatnya. Oke. Kaca atasnya nih. Oke. Ini ada cermin Iya. di sini. Lampu. Lampu. Lampunya dari bawah. Lampunya di bawah. Ngendalin Lampunya di bawah. pantulan dia berarti ya. Pantulan. Gitu. Nih denger orang tua nih ngomong nih. Adek dengerin deh. Kotak. Dimas dengerin dim. HP pernah tahu nggak? Kotak. Kaca nih atasnya. Ya kaca lah ya. Kaca. Ada lampu dari. Jadi dinyalain. Tek. Kayak dipanasin dulu. Vung. Oh, prosesnya lama berarti nggak instan ya. Ya 4 hari lah. Enggak lah. Enak aja. Nah nanti lampu ke atas. Ya kan. Lampu ini mantulin cermin Dinding, iya. ke dinding. Jadi dia belokin nih. Ilmu fisika. Paham nggak? Nih cucunya Thomas Alva Edison ngomong nih. Dia kesini gini. Tek. Jadi tek tek. Kelayar kan? Udah begitu kertas polos nih, yang bening, yang buat Plastik. ngejilid plastik tuh. Nggak tahu kan yang sampul. Terus ini ada spidol. Spidol warna. Spidol warna tuh, bener. Pengalaman loh saya. Orang tua juga ya, Pak. Ya. Tulis, Tahu aja. ya kan? Misalnya tulisannya adalah Bogor bisnis misalnya. Ilmu bisnis. Terus ini ada poin-poinnya, set, Tempel. tempel. Oh. Kan cermin, ini kan polos kan, kertasnya kan, pakai spidol kan, tembak, set, muncul warna kuning tuh lampunya. Dulu persiapan ngajar lama banget. Bawa aja plastik. Dulu bawa gitu, abis itu dibuang ya, dihapus apa dibuang sih Pak? Lupa saya. Enggak disimpan. Disimpan aja udah. Nah, cuma setiap plastik harus ada kertas. Kalau enggak hilang tuh cintanya. Oh iya bener, kan nempel dia. Memang seperti itu gitu. Agak-agak nggak kebayang sih. Dulu kita begitu tuh, ya nggak? So tembak sini tas. Nanti lihat, oh itu tulisannya kelihatan tulisan dia tuh, oh gitu. Karena kan gede kan, Iya. dia kan apa sih istilahnya tuh dimensinya jadi besar, jadi kelihatan. Jadi nggak pakai papan tulis. Oke, oh salah. Nanti baru lagi tuh beli di jilid fotokopi, terus lagi tempel lagi. Jadi, nah itu untuk pelajarannya. Jam istirahat seru. Guru nggak ada kan, lupa diberesin, kita nyalain. Kita main burung-burungan. Itu keren. Pengalaman banget. Guru nggak ada tuh, kita mainin tuh ya nggak. Oh itu ada anjing tuh, lihat tuh gitu Dim. Genzi harus tahu perjuangan orang tua menuntut ilmu, tau nggak dulu. Aduh. Sekarang tinggal. Sekarang mah TV, enggak ya. televisi juga. Udah jadi barang itu museum. udah nggak zaman. Sekarang mah apa sekarang? Proyektor, Ya, TV rata-rata sih. TV ya. Kalau enggak proyektor. Proyektor ya. Cuma oke lah. ribet gitu kabel dan sebagainya. Iya. Oke, gimana cara daftarnya? Satu Pak? lagi Mas itu. Boleh mana? Nah, ini yang unik dibandingkan tempat lain, kita menyediakan makan siang gratis dan makan malam ya. Makan siang dan malam sebenarnya. Nah, makan siang itu untuk semua mahasiswa, kalau malam yang di asrama. Jadi kalau diterima di sana ya mikirkan sarapan aja sebenarnya. Mikirkan sarapan sama belajar udah. Gitu aja. Oke. Kan nggak ada biaya yang harus dibayar bulanan, nggak ada yang sebagainya. Tapi nggak bisa sambil kerja ya kuliah di sini. Oh kenapa? Full. Padat ya? Kuliahnya padat. Jadi jadi reseller gitu nggak bisa? Nah kan siapa tahu. Kalau affiliate mungkin. Affiliate Nah, bisa. kan ini solusi kemarin kita ngajarin affiliate TikTok itu solusi. Taunya terpraktekkan ilmunya Iya. ya. Mantap. Nah,
Iya. Jadi makan siangnya boleh nambah berapa kali? Sampai jatahnya habis. Kita jatah per kelas kan. Oh, iya. Biasanya kalau yang puasa dibungkus, ya kalau ada yang mungkin nggak masuk, nah itu jatah yang masuk. Oh, oke. Wah, Masya Allah nih. Terima kasih Pak Ahmad Kala sudah memberi programnya luar biasa. Akhirnya membantu kan. Betul. sangat Kasihan membantu. mereka Sangat mungkin punya membantu. skill, mereka punya bakat yang terpendam, mau kuliah bisnis tapi mahal misalnya, atau mungkin dia nggak keterima tapi sementara ya banyak juga yang keterima tapi pakai jalur khusus. Ya. Khusus banget. Khusus. Khususan. Kayak nggak paham aja. Akhirnya kan nggak muat bangkunya. Orang-orang yang tadinya dia nggak punya ekonomi yang kuat kan tersingkirkan. Iya. Iya. Gara-gara tadi tuh. Ya, hadirnya Bogor Educare juga emang salah satunya ya kalau sekarang di kampung saya pribadi ya. Karena kan udah selain saya juga bawa tetangga, saudara gitu ya untuk kuliah di Bogor Educare juga ya. Cukup merubah pandangan orang-orang di kampung juga sih kalau saya rasain ya. Iya. Jadi yang tadinya mereka itu ya udah kalau Cukup misalkan SMA ya. sekolah itu cukup SMA gitu. Setelah SMA ya udah kan lu itu kan sekolah atau kuliah, lu tuh kan pengen dapat kerja. Ya udah setelah SMA aja langsung kerja, kan esensinya dapat kerja. Ngapain kuliah? Betul, Kayak gitu. betul. Nah, sebagian masih berpikiran seperti itu. Atau yang misalkan dia tadi ya punya yang khusus itu tadi, punya fulus gitu ya. Iya. Ya nyogok sana nyogok sini Oh, jadi iyalah. dia misalkan pengen jadi PNS misalkan. Ya ada hal lumrah lah kayak gitu lah ya. Misalkan pengen di perusahaan, kan kalau di dekat kampus saya ada beberapa pabrik kayak gitu ya. Itu kan untuk masuk ya harus ada itulah untuk masuk gitu. Mau kerja aja bayar Mau gitu. kerja aja harus bayar dulu gitu. Wah, kacau. Kayak gitu. Jadi setelah beberapa saya bawa dan beberapa alhamdulillah biiznillah pada berhasil juga gitu. Masya Kayak Allah. gitu. Dan dia jadinya bawa juga saudaranya, temennya untuk daftar juga kayak gitu. Rekor Mas. Hmm. Ada yang satu keluarga itu sampai 4 generasi. Artinya kakaknya, adiknya. Waduh, keren. Langsung. Di tahun yang beda ya. Iya. Kakaknya berhasil ini. Masya Allah. Ya boleh dong, ada mau tambahin lagi nggak sebelum kita kasih tahu gimana cara daftarnya dan seterusnya? Cukup. Udah cukup kayaknya. Cukup ya, cek aja di websitenya aja ya. Ya, Teman-teman tinggal kepoin, udah tahu juga nih kira-kira nih value apa yang didapat ketika kita kuliah di Bogor Educare. Betul. Ya kan, BEC ya istilahnya. BEC, BEC. betul. Nah itu dia. Nih sekarang masuk ke angkatan 27. Betul. Jadi periode pendaftarannya bener ya Pak ya? Betul. Tanggal 1 April sampai dengan 7 7 Juli Juli. 2023. Wih, berarti bentar lagi dong. Bentar Juli lagi. kan? Tapi kita buruan nih. pembukaan pendaftaran itu setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Iya, dan rata-rata di bulan April ya Pak ya. April, 1 April. Iya. Oh, oke. Jadi April di setiap tahunnya itu selalu ada. Mungkin yang buat yang ketinggalan di tahun ini bisa di tahun depan gitu. Oh, Asal oke. tadi persyaratannya usianya masih 22 tahun ke bawah. Ya, kalau tahun ini 22 terus tiba-tiba tahun depan jadi 23 nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? bisa. Ya. Apalagi saya juga udah nggak bisa ya. Pakai ini nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa juga ya. Di sini anti begitu ya. Saya tahu tuh Pak JK dan keluarga tuh Dan anti begitu. bayarnya ke siapa ya? Kalau ada yang mau juga misalnya bayar Oh ke saya sebagai calo. Kalau PMB di web PMB masuk ke bawah. Mana coba? Ada di daftar sekarang lah itu diklik maaf. Ya. Klik aja. Oke. Angkatan 27 udah dibuka nih teman-teman. Yuk buruan yuk gercep yuk. Ini banyak ke Ini. saudara-saudara kita yang nggak mampu loh. Kasihan loh, pengen kuliah loh. Iya, ini. Mana yang ini? Ya ini webnya. Web PMB ini khusus. Oh, maksudnya gimana PMB, Pak? Langsung di sini daftar online. Kita Oh. daftarnya online. Ya. Oh, pmb.bogoreducare.org. Penerimaan mahasiswa baru. Nanti PMB itu. penerimaan mahasiswa baru udah lama gak kuliah soalnya. Emang sekarang bukan namanya, saya dulu UMPTN. Iya. Jadi apa sih SPMB gitu-gitu ya? Kemarin baru diumumin nih. Apa namanya? Saya juga nggak ngerti. Saya juga UMPTN. Oh gitu. Apa nih sekarang nih? UTBK ya. UNTBK. UNT. Anda UMPTN apa ya? UMPTN. Mas. Bapak tua ternyata ya? Ih, sama lah. Dibalikin gue. Ya. Oh tinggal klik aja di sini daftar full Iya. scholarship program tingkatkan skill Anda. Masuk situ udah. Iya. Udah simpel, nanti kita bantu deh, kita di deskripsi di bawah nih. Ya. Teman-teman gak usah repot, ada di deskripsi kita Iya. coba munculin tuh linknya di situ ya. Ya. Oke. Baik, mantap kalau begitu. Nanti mudah-mudahan teman-teman langsung ketemu nih sama Pak Dian, Kang Deden, diajarin tuh, dibocorin. Insya Allah. Insya Allah Kita berarti. tunggu ya. Ada berapa dosen total di sana?
Kalau dosen ada 13 tambah 8, 21. 21. Ya. Termasuk Kang Ya. Deden. Ya, termasuk Pak Deden. Saya boleh nggak kalau saya ngajar free deh dosen tamu kayak atau apa, saya pengen bantu teman-teman juga. Sangat terbuka. Nah, mau nggak teman-teman diajarin sama saya? Nggak mau ya? Yaudah, makasih. Nggak jadi Pak, pada nggak mau. Kita memang hari Jumat itu ada kelas khusus ya. Setelah Jumatan itu energizing class. Oke. Ya, jadi itu dimanfaatkan ya, misalnya untuk menghadirkan dosen-dosen tamu, Ya. ya, termasuk soft skill, ada apa ekstra kurikuler sesuai minat bakat. Wah, boleh tuh, Ya. boleh tuh. Nanti saya arahin tuh bakatnya tuh, ya nggak? Siapa tahu kan ada yang mau renang gitu kan, kita nggak tahu. Jadi atlet, saya kan sama atlet banget kan. Nanti saya coba di sana main-main ya, teman-teman. Siap kalau gitu, ada yang mau tambahin cukup. Ya. Siap kalau gitu. Saya mau benerin OHP dulu bentar. Kita kasih solusi.